Kalau kita ngomongin ban truk, banyak merek berseliweran di pasaran. Tapi ada satu merek yang mulai sering jadi pilihan armada logistik dan truk tambang di Indonesia. Katanya sih, ban ini punya daya tahan luar biasa, grip yang mantap di berbagai medan, dan harga yang relatif terjangkau dibanding pesaingnya. Tapi bener nggak sih? Apakah cuma hanya hype? Atau mungkin memang terbukti di lapangan? Dan inilah ban double coin. Maju. Terus kaban. Ban. Untuk memahami mengapa double coin bisa begitu populer di segmen ban truk, kita harus melihat jauh ke belakang. Nama double coin sendiri berasal dari simbol dua koin yang saling bersinggungan, melambangkan kemakmuran dan keberlanjutan. Memasuki era 1950 sampai 1970, double coin menjadi pemasok utama ban untuk kendaraan militer dan truk-truk pemerintahan di China. Pada masa ini, mereka memproduksi ban bias ply dengan konstruksi sederhana tapi terkenal tangguh yang mampu bertahan di jalanan berbatu, berlumpur, dan bahkan di medan perang. Titik balik besar terjadi pada tahun 1980-an. China mulai membuka pasar dan mengizinkan kerjasama teknologi dengan produsen ban internasional. Double coin memanfaatkan momen ini untuk memodernisasi link produksinya. Mereka mulai mengadopsi mesin-mesin produksi dari Eropa, memperkenalkan desain tapak yang lebih bervariasi, dan mulai memproduksi ban radial untuk kendaraan berat. Masuknya double coin ke pasar global dimulai pada awal 1990-an dalam strategi harga kompetitif dan fokus pada segmen ban truk serta bus. Mereka berhasil menembus pasar Asia Tenggara, Timur Tengah, Afrika, dan akhirnya Amerika Utara. Tapi tidak hanya itu, mereka juga mendapatkan sertifikasi DOT dari Amerika Serikat dan ECE dari Eropa, membuktikan bahwa produk mereka memenuhi standar keamanan internasional. Untuk pasar Indonesia, double coin mulai dikenal luas pada awal 2000-an melalui jaringan distributor besar, salah satunya Subur Ban Flat yang berperan besar dalam mendistribusikan ban ini untuk kebutuhan armada logistik, pertambangan, dan transportasi umum. Ketersediaan ukuran populer seperti 1000 R20 membuatnya cepat diterima terutama di kalangan operator truk yang mencari kombinasi antara daya tahan dan harga yang lebih terjangkau dibanding ban merek Jepang atau Eropa. Kini double coin memiliki lebih dari 5 pabrik besar di Tiongkok, termasuk fasilitas modern di Rudong dan Anhui yang mampu memproduksi jutaan ban setiap tahun. Mereka bukan lagi sekedar produsen lokal, melainkan pemain global yang bersaing di liga yang sama dengan nama-nama besar di dunia. Ukuran 1000 R20 pada ban double coin menunjuk pada lebar ban nominal ban sebesar 10 inch yang dipasang pada velg dengan diameter 20 inch. Tetapi di balik angka sederhana ini terdapat detail teknis yang menentukan performa dan ketahanan ban. Dimensi dan berat secara keseluruhan diameter ban ini berada di kisaran 1050 hingga 1070 mm dengan lebar tapak sekitar 275 hingga 285 mm tergantung pola tapak yang digunakan. Bobot satu ban bisa mencapai 51 hingga 56 kg untuk versi bias ply dan sedikit ringan pada versi radial. Konstruksi double coin memproduksi 1000 R20 dalam dua tipe konstruksi bias dan radial. Bias ply menggunakan lapisan ply nilon yang disusun diagonal saling menyilang, biasanya 16 lapis atau 16 PR, memberikan dinding samping yang tebal dan kaku, cocok untuk medan berat dan beban yang besar. Radial menggunakan ply baja atau nilon yang membentang lurus pada bead ke bead, diperkuat sabuk baja pada tapak, memberikan fleksibilitas lebih dan distribusi tekanan yang lebih merata. Double coin menggunakan formulasi karet yang dicampur dengan karbon hitam dan silika untuk meningkatkan ketahanan aus dan resistensi terhadap sobekan. Kompon pada tapak lebih keras untuk memperlambat keausan, sedangkan karet di dinding samping lebih lentur untuk menyerap benturan. Desain bead diperkuat dengan kawat baja berlapis tembaga, dilapisi karet khusus untuk meningkatkan kekuatan ikatan antara ban dan velg, mencegah slip saat ban menanggung beban maksimal. Untuk versi 16 PR, ban ini memiliki load index sekitar 1
46-143 artinya mampu menahan beban kurang lebih 3.000 kg per ban untuk pemasangan tunggal dan kurang lebih 2.725 kg untuk pemasangan ganda. Kecepatan maksimumnya berada di kisaran 90 km per jam karena ban ini memang didesain untuk beban berat, bukan kecepatan tinggi. Tekanan angin dan kapasitas. Tekanan angin ideal pada ban penuh atau beban yang penuh adalah 110-120 PSI, tergantung beban dan jenis kendaraan. Tekanan yang lebih rendah memang memberikan sedikit kenyamanan, tapi beresiko meningkatkan panas dan memperpendek umur ban. Kita akan membahas tentang pola tapak. Double Coin menawarkan beberapa pola tapak untuk ukuran ini, misalnya desain lug besar untuk traksi maksimal di medan tambang atau tanah lempung. Desain RIP untuk efisiensi bahan bakar dan stabilitas di jalan raya. Desain campuran untuk armada yang sering berpindah antara jalan aspal dan medan semi off-road. Di jalan raya beraspal, Double Coin 1000 R20 memberikan kestabilan yang cukup baik di kecepatan sedang sekitar 60-80 km per jam. Dinding samping yang kaku membantu menjaga beban yang stabil. Walaupun efeknya membuat suspensi terasa lebih keras. Di jalan tol, performa masih bisa diandalkan, tapi di kecepatan tinggi, dalam jangka waktu lama, suhu ban bisa meningkat cukup cepat, terutama pada versi bias. Di medan tambang atau perkebunan, disinilah ban ini menunjukkan keunggulannya. Tapak yang tebal dan dinding samping yang kuat mampu menahan hantaman batu tajam, lumpur tebal, dan jalan bergelombang. Bahkan di beberapa proyek tambang di Kalimantan, ban ini mampu bertahan 8-12 bulan dengan jam kerja yang padat, asalkan tekanan angin selalu terjaga. Untuk kondisi basah, pola alur yang cukup baik untuk membuang air, resiko aquaplaning ada, tapi tidak separah dengan tapak rapat. Namun, untuk pengereman di jalan licin, jarak berhentinya tetap lebih panjang dibanding ban premium seperti Bridgestone atau Michelin. Jika dibandingkan dengan ban premium, Jepang atau Eropa yang bisa berharga sekitar 7-8 juta per unit, selisih biaya ini menjadi alasan utama banyak armada memilih Double Coin. Meski umur pakainya sedikit lebih pendek dari ban premium, harga awal dan potensi retreat membuat total biaya operasional tetap kompetitif. Namun satu hal penting, perawatan adalah kunci. Ban ini bisa cepat aus atau bahkan pecah jika tekanan angin diabaikan, kendaraan sering overload, atau suspensi tidak terjaga. Itulah sebabnya armada profesional seperti Suburban Flat selalu memadukan pemilihan ban dengan manajemen tekanan angin harian dan inspeksi rutin. Kita sekarang akan membahas kelebihan dari ban Double Coin. Salah satu alasan Double Coin 1000 R20 cukup populer di kalangan pemilik armada adalah karena ia memberikan value for money yang sulit disaingi. Harga yang ditawarkan jauh lebih rendah dibandingkan ban premium buatan Jepang atau Eropa. Bahkan bisa terpaut hingga 40%. Perbandingan ini memberikan ruang bagi pengusaha untuk mengalokasikan anggaran di sektor lain, seperti perawatan kendaraan atau penambahan unit armada. Keunggulan berikutnya adalah ketangguhan konstruksi dengan ply rating tinggi dan dinding samping yang tebal. Ban ini dirancang untuk menghadapi kondisi medan berat. Di tambang, ban ini terbukti mampu menahan benturan batu besar dan jalan bergelombang. Sementara di perkebunan, ia sanggup menembus tanah berlumpur tanpa cepat rusak. Banyak sopir dan mekanik lapangan mengakui bahwa ban ini jarang mengalami sobekan di sisi samping, asalkan tekanan angin selalu sesuai rekomendasi. Pola tapak yang digunakan Double Coin 1000 R20 juga menjadi nilai plus. Versi lug dalam memberikan traksi kuat, sementara desain alurnya membantu mengalirkan air saat hujan deras, mengurangi resiko tergelincir. Tidak seagresif ban off-road murni, tapi cukup untuk menjaga cengkraman di berbagai permukaan. Keunggulan lain yang sering diabaikan adalah potensi vulkanisir. Casing ban Double Coin terkenal cukup tebal dan kuat, sehingga banyak operator melakukan retreat setelah tapak ban habis. Dengan vulkanisir yang benar, umur pakai ban diperpanjang secara signifikan, membuat biaya per kilometer menjadi sangat kompetitif. Dan tak kalah penting, ketersediaan di pasar. Double Coin 1000 R20 mudah ditemukan di berbagai kota besar di Indonesia, baik di toko ban umum maupun distributor resmi seperti Suburban Flat. Hal ini memudahkan pemilik armada untuk melakukan penggantian cepat tanpa harus menunggu lama dan memesan dari luar kota. Di luar dari kelebihan ban Double Coin, saya akan bahas tentang kekurangan
kekurangan dari ban double coin. Meski punya banyak keunggulan, double coin 1000R20 tetap memiliki beberapa kelemahan yang patut dipertimbangkan. Pertama, dari segi kenyamanan berkendara. Konstruksi bias ply dengan dinding samping tebal memang memberi kekuatan, tapi juga membuat ban kurang fleksibel dalam meredam getaran. Akibatnya, sopir bisa lebih cepat lelah, terutama dalam perjalanan jarak jauh di jalan bergelombang. Kedua, ketahanan panas dalam kecepatan tinggi. Ban ini tidak dirancang untuk dipacu terus-menerus di kecepatan tol 90-100 km per jam dengan beban penuh. Struktur bias membuat panas menumpuk lebih cepat dibanding ban radial. Jika tekanan angin kurang, resiko overheat meningkat. Kekurangan lain adalah bobot ban yang lebih berat dibanding ban radial premium. Meski perbedaannya hanya beberapa kilogram, hal ini bisa mempengaruhi efisiensi bahan bakar dalam jangka panjang, terutama untuk armada yang menempuh jarak ribuan kilometer setiap bulan. Selain itu, ada catatan dari beberapa pengguna mengenai konsistensi kualitas antar batch produksi, meski double coin terus meningkatkan kontrol kualitasnya. Ban double coin memang dikenal tangguh, tapi ketangguhan itu tidak akan bertahan lama kalau pemakaiannya sembarangan. Banyak kasus umur ban yang seharusnya bisa mencapai 80-90 ribu kilometer justru habis di bawah 40 ribu hanya karena perawatan yang diabaikan. Untuk tips-tipsnya akan saya sampaikan. Di antaranya, tips pertama, jaga tekanan angin sesuai rekomendasi pabrik. Untuk beban penuh, tekanan optimal berada di kisaran 110-120 PSI. Tekanan di bawah angka ini akan membuat ban cepat panas dan dinding sampingnya bekerja terlalu keras, sehingga resiko pecah meningkat. Sebaliknya, tekanan terlalu tinggi bisa membuat tapak aus di bagian tengah dan mengurangi traksi. Idealnya pengecekan tekanan dilakukan setiap pagi sebelum kendaraan beroperasi saat ban masih dingin. Tips kedua, hindari overload berlebihan. Memang double coin 1020 punya banyak kapasitas angkut hingga 3 ton per ban untuk pemasangan tunggal. Tapi jika kendaraan terus-menerus membawa muatan melebihi batas, beban ekstra ini akan memperpendek umur ply dan memperbesar risiko kerusakan bed. Ingat, ban dirancang untuk kuat, tapi bukan berarti tidak punya batas. Dan untuk tips ketiga, rotasi ban secara rutin. Untuk truk dan dengan konfigurasi ganda, lakukan rotasi sekitar 15.000 sampai 20.000 km dan setiap 3 atau 4 bulan. Rotasi membantu meratakan tingkat keausan antara ban depan dan ban belakang serta antara sisi dalam dan luar. Tips keempat, lakukan balancing dan spurring secara berkala. Ketidakseimbangan roda bisa membuat ban aus, tidak merata, dan mengurangi kenyamanan berkendara. Untuk armada yang sering melaju di jalan bergelombang, pengecekan spurring sebaiknya dilakukan setiap 6 bulan atau setelah kendaraan menghantam lubang besar. Tips kelima, periksa kondisi tapak dan dinding ban setiap hari. Sobekan kecil atau paku yang menempel bisa menyebabkan kerusakan lebih besar jika dibiarkan. Beberapa operator profesional menggunakan metode pre-trip inspection, di mana sopir wajib memeriksa ban sebelum kendaraan meninggalkan garasi. Oke, sekarang tips terakhir, memanfaatkan potensi vulkanisir. Salah satu keunggulan double coin adalah casing yang tebal dan kuat. Jika perawatan dilakukan dengan baik, ban ini bisa divulkanisir sekali, bahkan 2 kali, sehingga biaya per kilometer menjadi jauh lebih efisien. Tapi ingat, retreat hanya boleh dilakukan jika casing masih dalam kondisi sehat. Dan ini harus dinilai oleh teknisi berpengalaman. Dengan kombinasi pemakaian yang tepat, pemeliharaan rutin, dan pengawasan tekanan angin, double coin tidak hanya menjadi ban yang tangguh di medan berat, tapi juga investasi jangka panjang untuk armada Anda. Sekarang kita sampai pada kesimpulan dari ban double coin. Ban double coin adalah ban yang dibuat untuk bekerja keras. Ia mungkin bukan yang paling nyaman atau paling tahan panas di jalan tol, tapi di medan berat dan operasional sehari-hari yang mengutamakan daya tahan serta estimasi biaya ban ini menjadi pilihan yang sulit ditandingi. Kuncinya adalah pada pemakaian yang tepat, perawatan yang rutin, dan memastikan tekanan angin selalu ideal. Dengan perawatan yang benar, ban ini bukan hanya mampu bertahan lama, tapi juga bisa divulkanisir untuk memperpanjang umur pakai, sehingga biaya operasional armada menjadi jauh lebih efisien. Tidak heran kalau ban ini menjadi salah satu pilihan favorit di kalangan pengusaha logistik dan konstruksi. Dan bagi armada yang ingin mendapatkan ban double coin dengan kualitas terbaik dan stok yang terjamin, Suburban Flat menjadi salah satu mitra yang layak dipertimbangkan. Banyak operator truk besar mempercayakan pengadaan ban mereka di sini karena ketersediaan produk, pelayanan yang cepat, dan dukungan teknis yang memadai. Jadi itu tadi pembahasan tentang ban double coin, mulai dari teknologi
daya tahan, sampai perform di berbagai medan. Intinya, ban ini memang dirancang untuk mengembangkan keunggulan dan efisiensi, sehingga bisa menjadi pilihan tepat untuk armada yang butuh perform stabil dan umur yang panjang. Tapi, seperti biasa, pilihan ban yang terbaik selalu kembali kepada kebutuhan dan medan operasional masing-masing. Nah, kalau kalian pernah memakai ban double coin atau sedang mempertimbangkan untuk membelinya, tulis pengalaman dan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa tekan tombol like kalau video ini bermanfaat, share ke teman-teman, sopir, pemilik armada, biar mereka juga dapat insight, dan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan review dan lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, pilihan ban yang tepat, perjalanan jadi lebih aman dan hemat. Bye-bye.